Shalom Ibu Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dengan penuh hormat saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan masuk dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru, sehingga Tuhan kami boleh kembali mengadakan ibadah walaupun masih secara online. Namun kami percaya Tuhan, Engkau mempersatukan kami dimanapun kami berada. Kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, kami boleh bersama-sama mendengarkan satu firman Tuhan yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Tuhan akan memberkati setiap pujian yang kami naikkan, supaya puji-pujian ini Tuhan sungguh-sungguh boleh menguatkan kami. Kami mempunyai hati yang sungguh mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami. Engkau mengajarkan kepada kami untuk dapat mengampuni. Biarlah Tuhan kami boleh melakukan apa yang Engkau ajarkan. Dan kami percaya Tuhan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini akan menguatkan setiap hati kami, meneguhkan iman kami, supaya kami terus mengikut Tuhan dengan setia dan boleh melakukan firman-Mu, sehingga Tuhan kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup. Dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun, kami tetap bersyukur, berserah hanya kepada Engkau. Berkatilah puji-pujian yang kami naikkan, berkatilah firman-Mu yang akan disampaikan oleh Evangelis Henny, supaya sungguh-sungguh Tuhan berkenan di hadapan Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami percaya Tuhan mengurapi setiap kami, memberkati kami, supaya dengan penuh sukacita kami boleh memuji Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Masih suasana lebaran. Dalam lebaran pasti yang kita katakan minal aidin, mohon maaf lahir dan batin. Tema kita pada hari ini juga adalah maaf lahir dan batin. Mungkin kata maaf adalah satu kata yang paling sangat mudah kita katakan. Ketika kita melakukan kesalahan apapun, kita dengan mudah katakan maaf. Tapi pernahkah kita membayangkan ketika kita yang memberi maaf, mengatakan maaf mudah, tapi memberi maaf itu sulit, apalagi yang dilakukan orang itu sangat menyakitkan kita. Susah sekali melupakan kesalahan dia. Ketika kita melihat orang yang menyakiti kita itu, kita pasti sebel, gak mau deket-deket. Masih ada perasaan kesel, perasaan sakit hati. Padahal kita sudah memaafkan. Waktu dia bilang maaf, ya udah kita saling memaafkan. Nah inilah pagi hari ini yang Tuhan akan ajarkan kepada kita. Bagaimana kita memaafkan seperti yang Tuhan ajarkan. Kita bisa melupakan kesalahan orang lain. Kita dapat mengasihi orang yang sudah bersalah kepada kita, seperti yang sudah Tuhan ajarkan. Tuhan sudah mengampuni dosa kita dengan darahnya yang mahal. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan mengampuni. Kita nyanyikan dengan penuh hikmat supaya kita boleh merasakan hati kita dapat mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Kita nyanyikan sekali lagi. Ketika hatiku telah disakiti, ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi.
telah dihakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. seperti hati Bapa. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu Tuhan di hati kami, mengasihi, tiada pamrih. Biarlah kita memiliki hati seperti hati Tuhan, mengasihi tiada pamrih. Kita akan memuji Tuhan lagi. Kita boleh bersukacita karena kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita katakan, Yesus kekasih jiwaku, dan kita lanjutkan dengan sayang disayang. Mari kita nyanyikan, Yesus kekasih jiwaku. Kita memuji Tuhan dengan gendang, dengan kecapi. Kita katakan, haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, Dengan gendang ku puji dengan kecapi.
sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Belum silakan duduk, kita akan membuka firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur Mazmur nomor 11 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-7. Kita akan membaca bersama-sama Mazmur nomor 11 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-7. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin Daud dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Yang berbahagia adalah kita yang dapat membaca firman Tuhan, merenungkan, dan dapat menjalankan dalam kehidupan kita. Kita akan bangkit berdiri, mari kita mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Heni Setiawan, yaitu tadi sudah saya katakan dengan tema maaf lahir dan batin. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar untuk dapat memaafkan dengan hati yang tulus, melupakan kesalahan orang lain kepada kita, sehingga kita tidak menyimpan dosa dalam diri kita karena kita menyimpan kebencian. Mari kita nyanyikan mengampuni dan melupakan. Siapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan mengampuni dan melupakan. Betapapun besarnya itu, sehingga Bapa di surga memalingkan wajah darimu. Kau lunasi hutang dosaku. Betapapun mahalnya itu, tak pernah sekali jua Kau mengungkit lagi masa lalu, mengampuni dan melupakan. Itulah yang Engkau lakukan, supaya ku kan mengampuni.
sekali lagi, Kau menanggung kutuk dosaku. Kau menanggung kutuk dosaku, betapapun besarnya itu, sehingga Bapa di surga memalingkan wajah darimu. Kau lunasi hutang dosaku, betapapun mahalnya itu, tak pernah sekali jua Kau mengungkit lagi masa lalu, mengampuni dan melupakan. Itulah yang Engkau lakukan, supaya ku kan mengampuni dan melupakan. Mengampuni dan melupakan. Mengampuni dan melupakan. Itulah yang Engkau lakukan, supaya ku kan mengampuni dan melupakan. Dan melupakan. Dan melupakan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Henny. Kami persilahkan. Shalom, selamat pagi jemaat GSK terkasih. Jumpa lagi kita di dalam ibadah online ini. Dan doa saya adalah jemaat sekalian di dalam keadaan yang baik, sehat, dan di dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami datang kepadamu Tuhan. Hati kami dipenuhi syukur akan kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Walaupun pandemi belum berlalu, tetapi kami terus-menerus merasakan kasih penyertaan dan kesetiaan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, ketika kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu, mari Bapa, Engkau menolong, Roh Kudus memampukan, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan juga jemaat yang mendengarkan Tuhan, supaya kami bukan saja mendengar, menyampaikan, dan meresap di dalam hati kami, tetapi juga kami melakukannya. Mari Bapa, Engkau memberkati kami di dalam perenungan singkat firman-Mu ini. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, tema yang saya angkat pada pagi hari ini adalah tentang maaf lahir batin. Kenapa saya pilih ini? Karena saya ingat bahwa Lebaran baru saja berlalu, masih dalam suasana Lebaran. Jadi adalah tepat ketika kita bicara tentang maaf, memaafkan. Ketika mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya belajar banyak dan saya juga menghadapi situasi di mana saya harus mempraktekkan terlebih dahulu. Tepat sebelum video ini direkam, saya berhadapan dengan sebuah peristiwa yang membuat saya bergumul, ya.
merasa marah, kecewa, sedih, tetapi juga harus move on. Dan di sini saya belajar bagaimana ketika saya sedang menghadapi situasi seperti itu, saya katakan, Tuhan, Engkau menghendaki aku mempraktekkan dulu firman ini sebelum aku menyampaikan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini ada kelegaan di mana saya bisa melanjutkan untuk merekam video ini. Nah, kita akan melihat lebih jauh apa makna di balik kata maaf lahir batin. Kalau kita menggoogle ya dengan bahasa yang disampaikan oleh Mbah Google, maaf lahir batin itu adalah forgive me body and soul. Jadi minta maaf, memaafkan saya secara tubuh dan jiwa, gitu ya. Memaafkan, betul-betul memaafkan seutuhnya. Nah, ada seorang blogger, seorang wanita Malaysia. Dia seorang Kristen dan dia sejak kecil terbiasa untuk hidup berdampingan dengan orang Muslim. Dan dia menuliskan di dalam blognya itu makna dari mengucapkan maaf lahir batin ketika Lebaran. Dia katakan, betul, masa hari raya atau kita sebutnya sebagai Lebaran itu merupakan masa di mana kita mendapatkan kesempatan untuk melakukan dia katakan penebusan dosa, ya, di mana masing-masing meminta pengampunan atas dosa-dosa yang mungkin sudah dilakukan baik secara sengaja ataupun tidak, sadar ataupun tidak, kepada orang-orang melalui perkataan, melalui pikiran kita, perbuatan ataupun tingkah laku kita. Dan juga merupakan kesempatan di mana kita juga belajar untuk minta maaf. Sesuatu yang sulit dilakukan ketika kita harus minta maaf kepada orang lain, ya. Dan momen Lebaran ini adalah momen yang tepat menurut dia, di mana biasanya anak-anak datang kepada orang tua untuk sungkem minta maaf, lalu kepada teman-teman, kepada atasan, kepada siapa saja. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih artinya itu memaafkan dan juga mengampuni. Kata yang digunakan di dalam bahasa Inggris itu maaf dan ampun itu sama, ya, menggunakan kata yang sama, yaitu forgive. Kalau kita katakan maafkan saya, forgive me, saya memaafkan Anda, I forgive you. Pengampunan, forgiveness, semua menggunakan forgive. Nah, sekarang kita mau melihat poin yang pertama, mengapa forgive itu penting? Ya, mengapa mengampuni itu penting? Kita seringkali melihat spanduk atau quotes, ya, atau tulisan di kaos atau di buku yang menuliskan demikian, to forgive and to forget, atau to forgive, forgive to forget. Ya, kalau yang pertama tadi forgive and forget, yang kedua adalah forgive to forget. Ketika kita mengucapkan kata ini mudah sekali, kayaknya enak aja gitu ya, forgive, forget, forgive, forget. Tapi ketika kita mau melakukan, ini bukan sesuatu yang mudah. Kita mau lihat alasannya kenapa hal ini penting dan harus kita lakukan. Sebelum kita membaca dari firman Tuhan, kita akan melihat dulu apa yang dikatakan oleh seorang psikolog. Ya, dia katakan begini, ketika kita memaafkan atau mengampuni seseorang,
dan memutuskan untuk melupakan itu adalah sebuah proses di mana pada akhirnya akan ada perdamaian, akan ada damai sejahtera yang akan menyembuhkan. Ya, ketika kita sudah melepaskan pengampunan, kemudian kita memutuskan untuk melupakan, memang ya butuh waktu, nggak bisa langsung. Tetapi di dalam berjalannya waktu ini, proses ini akan memberikan kesembuhan kepada kedua pihak yang mengalami. Itu sebabnya penting bagi kita ketika kita berhadapan dengan seseorang yang sudah membuat kita misalnya dirugikan, ya, atau kita merugikan orang lain, perlu ada kesempatan di mana kedua belah pihak bertemu dan bicara, saling memaafkan, saling memberikan pengampunan. Supaya apa? Supaya dua-duanya itu pulih, supaya dua-duanya itu sembuh. Ada orang yang diperiksa oleh dokter karena dia sering mengeluh, sering tidak enak badan, sering sakit kepala, sering lambungnya bermasalah, kemudian tubuhnya merasa terus tidak sehat, periksa lab dan sebagainya, semua oke. Lalu dokter yang kebetulan adalah seorang hamba Tuhan, dia bertanya, apakah kamu masih menyimpan kebencian kepada seseorang? Beberapa kali pertemuan, akhirnya orang ini mengakui bahwa dia mengalami sebuah kepahitan, mengalami sebuah hubungan yang tidak baik dengan ibunya. Dan kebencian itu masih dia bawa sampai saat ini. Itu sebabnya ketika dokter ini sudah mengetahui apa yang menjadi masalah, lalu dia katakan kepada orang ini, pulanglah, jumpailah ibumu. Ya, sampaikan apa yang kamu rasakan supaya ibumu pun tahu. Ya, dan kemudian minta maaflah bahwa kamu sudah memperlakukan dia, kamu sudah berpikir tentang ibumu dengan sangat buruk, ya. Dan kemudian ketika ibumu sudah mengerti itu, mungkin dia mengeksplain, memberikan penjelasan apa yang terjadi. Lepaskanlah pengampunan untuk ibumu. Dan orang ini kemudian melakukan, ya, dia pulang ke rumah ibunya, dia sampaikan apa yang dia rasakan, dan kemudian dia minta maaf kepada ibunya. Dan dia katakan, ibu, apapun yang terjadi, apapun yang sudah saya alami, yang sudah saya sampaikan, saya akan memaafkan ibu. Ya, dan kemudian ibunya cerita kenapa seperti itu dan sebagainya. Lalu akhirnya mereka saling memaafkan, saling melepaskan pengampunan. Dan beberapa waktu kemudian orang ini datang kepada dokter tersebut dan dia katakan, dok, sekarang saya sudah sehat. Tidak ada lagi rasa badan pegel, badan sakit dan sebagainya yang selama ini saya rasakan. Tidak ada lagi. Itu sebabnya kenapa melepaskan pengampunan itu sangat penting. Ya, sangat perlu kita latih dalam hidup kita untuk terus-menerus melakukan ini. Karena di dalam kehidupan kita tidak mungkin tidak berjumpa dengan orang-orang yang mungkin akan mengecewakan atau menyakiti hati kita. Ya, pintu maaf itu harus selalu terbuka. Stok pengampunan itu harus selalu ada. Ya, baik. Kemudian yang kedua, sadarkah kita ketika kita berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami, ada satu bagian di sana yang mengatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Benarkah pada saat kita mengucapkan doa Bapa kami itu, kita betul-betul menyadari
ketika kita katakan, ampunilah saya seperti saya sudah mengampuni orang lain. Benarkah saya sudah mengampuni orang lain? Jika belum, saya berpikir ketika masih ada benci, dendam, dan sebagainya, saya akan skip bagian doa ini. Tuhan, karena saya belum melakukan, ya, dan melanjutkan dengan bagian doa yang lainnya. Nah, ketika kita mengucapkan doa dan minta Tuhan mengampuni kita, sedangkan kita sendiri belum memberikan pengampunan, biarlah ini menjadi peringatan bagi kita bahwa kita harus sebelum datang beribadah kepada Tuhan, sebelum kita datang menyembah Tuhan, kita harus terlebih dahulu membereskan dosa kita. Kalau ada rasa yang masih terpendam ketika kita datang dengan panas hati, ketika kita datang menyembah Tuhan dengan kebencian, saya yakin ibadah yang kita lakukan tidak akan mendatangkan damai sejahtera, dan Tuhan juga tidak akan senang dengan apa yang kita lakukan. Ya, jadi itu sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Bereskan dulu masalahmu dengan orang lain, baru datang menyembah aku. Jadi janganlah kita berdusta ketika kita mengucapkan doa Bapa kami. Nah, ketika Tuhan Yesus ada di kayu salib, ya, pada saat-saat akhir dari kehidupannya, dia memandang kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia memandang bagaimana murid-muridnya menyembunyikan diri, hanya memandang dari jauh, menangis sedih dari jauh, tidak berbuat apa-apa. Dan kemudian orang-orang yang ada di sekitar itu, semua mereka mengolok-olok dia, menghina dia. Dan bahkan Tuhan Yesus merasa Allah tidak mempedulikan dia. Itu sebabnya dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa bahwa Allah Bapa pun meninggalkan dia. Ada rasa kecewa di dalam hatinya. Ada kedukaan besar yang Tuhan Yesus alami. Tetapi firman Tuhan katakan, pada saat seperti itu, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hal yang sama Tuhan ingin kita lakukan. Ketika kita merasa dirugikan, ketika kita merasa membenci seseorang, punya kepahitan terhadap seseorang, tapi kita tidak berdaya. Mungkin kita tidak bisa bertemu dengan dia seperti dalam kondisi COVID sekarang ini, tidak bisa berjumpa membereskan masalah dan sebagainya, atau terlalu berat untuk ini. Tetapi mari kita belajar berdoa seperti Tuhan Yesus. Ampuni dia, karena mungkin dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Ya, dan salah satu dari bagian dari healing ministry ketika kita forgive and forget itu, salah satu bagiannya adalah mengatakan bahwa ketika kita bisa melihat orang lain juga ada keterbatasan, ada kelemahan, ada kesalahan yang bisa dia buat. Ketika kita bisa melihat hal-hal seperti itu akan membuat kita menjadi lebih paham bahwa orang tersebut pun tidak luput dari dosa dan kesalahan. Jadi kita tidak perlu terlalu
sakit hati, tidak perlu terlalu kecewa ketika orang berlaku seperti itu. Belajar seperti Tuhan Yesus. Dan satu ayat dari Matius 7 ya, ayat yang ke-12. Perbuatlah seperti apa yang kita ingin orang lain lakukan kepada kita. Lakukanlah itu. Ya, dan ini yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bagaimana kita belajar untuk melepaskan, mendoakan, memberikan pengampunan, dan mempercayakannya kepada Bapa. Yang ketiga, ketika Tuhan Yesus berdoa di kayu salib, Dia sedang mengajarkan bagaimana mempraktekkan kasih dan pengampunan itu sendiri. Tuhan Yesus mati di kayu salib karena Dia mengasihi manusia yang berdosa, manusia yang sudah menganiaya Dia. Tetapi di sisi yang lain, di balik kasihnya itu Dia juga melepaskan pengampunan dengan membawa mereka di hadapan Tuhan, supaya Tuhan mengampuni, supaya Tuhan tidak menghukum mereka. Ya, dan kita melihat bahwa pada saat seperti itu, dengan perkataan seperti itu, menggerakkan beberapa orang untuk terbuka, melihat, oh, Dia ini anak Allah. Mereka bertobat. Mereka melihat ini adalah Mesias yang benar. Ya, apa yang selama ini Dia ajarkan, itu Dia sudah nyatakan dengan mati di kayu salib. Nah, ketika kita belajar tentang bagaimana kita mengampuni, kita harus mulai terlebih dahulu dengan mengasihi. Apakah mudah mengasihi orang yang merugikan kita? Mengasihi orang yang mengecewakan kita? Tidak mudah. Tetapi kita punya modal. Kita sudah dipilih oleh Allah. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, di mana kita sudah dibekali oleh kasih Tuhan yang sudah dinyatakan lewat Kristus, lewat salib. Ini yang akan memampukan kita untuk melakukan apa yang dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 12 dan 14. Di situ dikatakan, demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang dikasihi, diterima, dan dikuduskan. Ya, apakah kita menyadari hal ini? Ya, dan kemudian dikatakan ada modal, ada bekal yang Tuhan berikan kepada kita. Dikatakan, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini adalah perlengkapan yang tersedia. Tapi seringkali mungkin kita tidak terlalu menyadarinya. Itu sebabnya ketika kita mau melakukan kasih dan pengampunan ini, sadarilah bahwa kita adalah orang-orang pilihan. Kemudian berdoalah, minta Tuhan terus memperlengkapi, supaya apa yang sudah Tuhan berikan ini, perlengkapan-perlengkapan ini, karakter-karakter ini boleh terus berkembang, boleh terus berbuah, sehingga ketika kita menghadapi situasi-situasi yang menyulitkan bagi kita, kita dimampukan untuk berbelas kasihan, untuk tetap murah hati, untuk tetap rendah hati, menjawab dengan lemah lembut dan penuh dengan kesabaran, menghadapi semua. Dan kemudian ayat ke-13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain.
ketika situasi tidak memungkinkan untuk kita bersabar, disitulah kita sedang diuji, kita sedang dilatih. Apakah menggunakan kekuatan sendiri atau minta pertolongan Tuhan? Setelah sabar, firman Tuhan katakan, ada yang lagi yang diminta. Dikatakan, ampunilah seorang akan yang lain. Ini tidak mudah. Udah sabar, harus mengampuni lagi. Padahal kita adalah korban misalnya. Ya, tetapi itu yang Tuhan mau. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, perhatikan kalimat berikutnya. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat jugalah demikian. Jadi ini paralel dengan Matius 7 ayat 12 tadi. Ya, kalau ada yang sedang terbakar hatinya, dendam, marah, benci, kecewa, pahit, ya, ingatlah, ini perintah Tuhan. Sabar, ampuni, karena Tuhan sudah mengampuni kamu, maka kamu pun harus mengampuni orang tersebut. Ya, tidak mudah, tetapi mari kita belajar, lakukan. Dan kemudian ayat ke-14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Nah, ini kunci yang harus kita miliki, kunci yang harus terus kita jaga, supaya kunci ini tidak karatan, supaya kunci ini tetap baik, tidak patah, tidak rusak. Ya, jadi kunci ini harus sering digunakan, dipelihara, dirawat. Ya, dikatakan bahwa kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hanya kasih yang bisa membuat seseorang mengalami pemulihan. Ya, hanya kasih itu, kasih yang sudah kita terima dari Bapa melalui Yesus Kristus, kasih yang sudah kita alami, di mana kita sudah diterima, diampuni, ditebus, dikuduskan, dijadikan baru. Ya. Dan Efesus 4 ayat 32 juga mengingatkan hal yang sama. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Bicara soal ramah, berkata lemah lembut, ini tidak mudah. Ya, seperti yang tadi saya katakan di awal, ketika sedang menghadapi masa akan menyampaikan renungan ini, ada sebuah kejadian yang membuat saya meledak. Saya tidak bisa ramah, saya tidak bisa berkata lemah lembut, saya marah. Dan ini mengingatkan saya untuk, ayo, kamu mengajarkan, kamu akan berkhotbah tentang menjadi sabar, jadi ramah, jadi lemah lembut di dalam situasi seperti ini. Dan ini adalah peringatan dari Tuhan. Ya, jadi ketika kita dalam situasi seperti itu, pengendalian diri itu penting. Karena biasanya dalam keadaan marah, seseorang akan berbicara salah. Ketika dalam keadaan marah, kalau tidak dikendalikan, maka tindakan yang dilakukan adalah salah. Gak ada kata lain. Tidak ada excuse, tidak ada argumen. Ya, kalau sedang marah, lebih baik kita diam. Dalam diam itu, berdoalah kepada Tuhan. Tadi ketika itu terjadi, saya tidak bisa menguasai diri, saya meledak. Dan salah semua. Ya, dan saya harus minta maaf. Nah, ini adalah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa kita adalah orang-orang pilihan, kemudian kita diberikan perlengkapan,
ada kunci yang harus kita gunakan untuk bisa melakukan semua itu. Supaya karakter yang dititipkan kepada kita itu boleh berkembang, boleh membuat sebuah hubungan menjadi lebih indah, menjadi lebih baik, mengalami pemulihan. Kalau kita melihat bagaimana tokoh-tokoh Alkitab, bapak-bapak gereja, orang-orang yang mengalami penganiayaan, bagaimana mereka tetap bisa mengampuni orang-orang yang berbuat seperti itu kepada mereka. Itu semua adalah karena pertolongan Roh Kudus. Tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya ketika saat ini mungkin ada di antara kita yang sedang memendam perasaan tidak suka kepada seseorang, bereskan. Ketika ada kekecewaan yang belum diselesaikan, bereskan. Supaya kita bisa hidup di dalam kasih yang sebenarnya. Ya, jadi momen Lebaran, kalau orang-orang itu saling memaafkan pada saat Lebaran, kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita lakukan itu terus-menerus dalam hidup kita setiap hari. Ya, jangan biarkan ada dosa yang menumpuk. Jangan biarkan ada penyakit karena kepahitan yang kita pendam, yang akhirnya akan merugikan kita. Sebagai penutup, saya akan sharingkan satu kisah hidup saya. Saya pernah bersahabat dengan 3 teman. Jadi kami berempat. Kami bersahabat sangat dekat selama 8 tahun. Dan ketika saya sudah di Singapura, ya, dalam masa-masa masih di Singapura, tiba-tiba sahabat-sahabat saya ini berubah sikap. Dan ketika saya tanya, mereka tidak mau menjelaskan kenapa mereka seperti itu. Saya terus mendesak dan saya katakan kalau saya ada salah, tolong diberitahu. Lalu mereka hanya katakan bahwa saya tidak seperti yang dulu lagi. Oh, oke. Ketika ditanya yang bagian mana, mereka tidak menjelaskan. Akhirnya saya ditinggalkan. Kecewa, pasti. Ya, 8 tahun saya sudah sangat mempercayai mereka. Saya seringkali sharing masalah pribadi saya dengan mereka. Hubungan kami begitu dekat, kami begitu akrab, kami melayani bersama-sama. Tapi sekarang tiba-tiba putus. Saya merasa kehilangan. Dan selalu ketika saya ingat mereka, saya menangis dan saya katakan, Tuhan, kenapa? Apa yang salah? Terus itu membuat saya merasa hati ini pedih. Ya. Membuat hati ini rasanya sakit, seperti diiris sembilu. Nah, itu yang namanya diiris sembilu, itu berasa. Setiap ingat mereka, hati saya itu maknyes gitu ya. Sampai akhirnya setelah sekitar 2 atau 3 tahun dengan perasaan seperti itu, saya tersiksa. Setiap kali saya melihat postingan mereka di media sosial, saya marah, saya sedih. Dan setiap kali saya hubungi mereka, WA mereka, tidak dijawab. Ketika saya bertanya, tidak dijawab. Tapi kemudian pada satu saat saya katakan, Tuhan, saya nggak mau terus-terusan seperti ini. Saya mau belajar untuk mengampuni mereka. Kalau saya yang salah, Tuhan tolong ingatkan saya, supaya saya bisa minta maaf. Kalau mereka yang meninggalkan saya, tolong saya untuk bisa menerima bahwa mereka memang bukan untuk saya. Dan kemudian ketika dalam proses tersebut, ketika saya katakan, Tuhan, saya mau mengampuni mereka, sedikit demi sedikit
saya mulai rileks. Saya mulai bisa mengirimkan ucapan selamat ulang tahun kepada mereka dengan tulus. Biasanya saya kirimkan itu ya karena seperti kewajiban saja ya, karena beranggapan bahwa ya kan dulu mereka sahabat saya ya, jadi saya merasa ya harus kirim, tapi sudah tidak ada rasa. Dan ketika saya sudah mengatakan Tuhan, saya mau mengampuni mereka, saya mau memaafkan mereka, dan saya mau hubungan ini beres kembali walaupun mungkin tidak bisa kembali seperti dulu. Dan betul, dengan berjalannya waktu saya sendiri tidak menyadari ya, nah, saya tahu itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Saya mulai rileks ketika melihat postingan mereka di medsos. Bahkan saya kadang masih sudah bisa memberikan komentar, memberikan like ya. Dan ketika mereka berulang tahun, saya bisa kirimkan ucapan selamat ulang tahun dengan lebih tulus. Dan saat ini hubungan sudah mulai lebih terbuka, walaupun kami tidak menjadi seperti dulu. Ya, tetap ada jarak ya yang terjadi. Tetapi saya sudah lega, saya sudah beres. Saya tidak mau pusing ya, apakah mereka sudah beres atau belum, saya tidak mau pusing. Yang penting saya sudah beres. Nah, ini penting ya, ketika kita mau mengatakan saya mengasihimu dan saya mengampunimu, Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukan itu. Dengan kekuatan sendiri kita tidak mau, tidak mampu. Hanya dibutuhkan satu doa kepada Tuhan. Tuhan, aku mau mengampuni. Aku mau melepaskan pengampunan. Aku mau beres dengan diriku sendiri. Aku mau beres dengan Tuhan. Aku mau beres dengan mereka. Kalau mereka tidak mau beres dengan aku, that's not my business. Ya, jadi biarlah renungan kita pada pagi hari ini boleh menolong kita untuk terus-menerus belajar mengasihi dan mengampuni, sehingga kita bisa berkata kepada anggota keluarga kita mungkin, maafkan lahir dan batin. Secara lahir ya minta maaf, tapi secara batin juga kita beres, sehingga ada sebuah hubungan yang harmonis, ada hubungan yang manis yang bisa terus dikembangkan. Dan orang boleh melihat, oh, kasihnya orang Kristen ini nggak main-main. Ya, jadi ketika situasi sekarang ini mungkin kita melihat ada banyak pertentangan yang terjadi, keributan di sana sini, peperangan di sana sini. Biarlah kasih itu, kasih dan pengampunan itu boleh memulihkan hubungan kita semua. Biarlah Tuhan memberkati, dan kita akan sekali lagi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami menyadari Tuhan tidak mudah melakukan apa yang kami baru saja pelajari. Mengasihi orang yang baik kepada kami itu mudah, tetapi mengasihi orang yang melukai kami itu sangatlah sulit. Mengampuni orang yang mungkin melakukan kesalahan kecil kepada kami, mungkin itu mudah. Tetapi mengampuni orang yang sudah menghancurkan hidup kami, itu membutuhkan anugerah-Mu. Karena itu Bapa, terus limpahi hidup kami dengan kasih-Mu. Biarlah Roh Kudus terus menuntun kami, untuk kami boleh menjadi pemenang-pemenang, di mana kami boleh sungguh mempraktekkan apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Dan kami boleh belajar terus berdoa seperti Tuhan Yesus berdoa. Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mari Bapa, Engkau berkati kami semua untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah disampaikan, biarlah boleh menjadi berkat bagi kita.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Henny yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati semua pelayanan Ibu ke depan dan lebih dipakai oleh Tuhan. Saya undang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi. Setelah itu kita akan menerima doa berkat. Puji Allah Bapa Kudus, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Mari sekali lagi kita akan masuk di dalam doa dan menerima berkat dari Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan mengajarkan kami bagaimana kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi terang dan garam, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami Bapa, terlebih di dalam situasi di mana sekitar kami banyak pertempuran, banyak percekcokan yang terjadi. Biarlah kami boleh datang sebagai pembawa damai. Mari Bapa, kiranya Engkau yang akan terus memberikan Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, menaruh firman-Mu ketika kami harus berkata-kata. Bila karakter dari Tuhan sendiri boleh terus bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat GSK yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih yang dinyatakan lewat Putra-Mu Yesus Kristus di atas kayu salib, dan pertolongan serta penyertaan Roh Kudus akan memimpin, menuntun kehidupan-Mu, kehidupan kita semua, usaha pekerjaan-Mu, dan juga segala pergumulan-Mu di dalam kasih Kristus. Boleh menyertai Engkau dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Silakan duduk, saat teduh ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, sampai berjumpa minggu depan.